Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu Azure Dragon Moon keluar, ekspresi dari sosok yang mengejar berubah drastis. Sosok mereka mulai berubah menjadi ilusi saat mereka segera melarikan diri. Meskipun Azure Dragon Moon sangat kuat, jarak antara mereka terlalu jauh, menyebabkan mereka melarikan diri. Ini menyebabkan ekspresinya menjadi jelek secara tidak normal. Tubuhnya bergerak, dan cakar naganya menangkap tubuh murid keturunan naga leluhur. Dia memeriksanya sejenak, dan ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Tuan, rekan kami, 4 murid naga leluhur lainnya terbang dan melihat ke atas dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Hati mereka tenggelam dan mereka tidak bisa tidak bertanya. Dia meninggal. Tatapan Azure Dragon Moon sedingin es saat dia berbicara. Tuan, para ahli dari garis keturunan naga suci sekarang dengan sembrono memburu murid naga leluhur kita. Apalagi, beberapa hari yang lalu, 100 Cities Alliance mengeluarkan hadiah untuk murid naga leluhur kita. Selama mereka membunuh murid naga leluhur kita, mereka akan bisa mendapatkan banyak hadiah. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid dari garis keturunan naga mau tidak mau berlutut di depannya saat dia berbicara dengan wajah penuh amarah. Hadiah dari aliansi 100 kota. Ekspresi Green Dragon Moon sedikit berubah saat sedikit kemarahan muncul di matanya. Kalian semua, ikuti aku ke gua tempat tinggal. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak dan membawa mayat itu ke dalam gua. 4 murid lain dari garis keturunan naga leluhur segera mengikuti. Wang Xian menoleh dan sedikit mengernyit. Dia membuka AI universal dan mencari token hadiah dari 100 Cities Alliance. Apa yang disebut token hadiah dari aliansi 100 kota bukanlah hadiah yang dikeluarkan oleh aliansi 100 kota untuk berurusan dengan garis keturunan naga leluhur. Sebaliknya, itu adalah hadiah yang dikeluarkan oleh orang lain dan muncul di aula misi aliansi 100 kota. Dalam keadaan normal, 100 kota aliansi tidak akan melakukan hal seperti itu. Terutama untuk kekuatan yang kuat seperti garis keturunan naga leluhur. Tapi kali ini, bounty muncul di 100 Cities Alliance karena berbagai alasan. Dan kekuatan yang mengeluarkan bounty tidak menyembunyikan apapun, Holy Dragon Bloodline. Garis keturunan naga leluhur, garis keturunan naga suci, garis keturunan naga suci yang paling kuat di dalam benua purba pembuka surga. Salah satu pemimpin sangat kuat dan hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa alam semesta. Yang lainnya juga tidak lemah dan bahkan telah menjadi ras tambahan dari ras malaikat. Tabrakan antara kedua ras ini jelas sangat menakutkan. Silsilah naga suci benar-benar bertarung dengan silsilah naga leluhur. Apa alasannya? Mengapa aliansi 100 kota setuju dengan garis keturunan naga suci untuk mengeluarkan hadiah? Apakah itu untuk keuntungan atau karena ras malaikat? Mata Wang Xian berkedip saat dia membaca pesan itu. Ini adalah masalah besar. Wang Xian ragu sejenak sebelum terbang ke depan kediaman bulan Azure Dragon. Wang Xian ada di sini untuk berkunjung. Dia berteriak langsung ke pintu. Kakak Wang Xian, silakan masuk. Suara Azure Dragon Moon langsung terdengar. Dia terbang masuk dan melihat Azure Dragon Moon sedang duduk di tengah aula di depannya. Ada lebih dari 100 sosok di sekitarnya. Sekilas, mereka semua adalah dari garis darah naga ilahi. Mereka jelas murid dari garis keturunan naga leluhur. Tampaknya lebih dari 1 atau 2 murid dari garis keturunan naga leluhur datang untuk mencari perlindungan bersamanya selama periode waktu ini. Saudara Green Dragon Moon, maaf mengganggumu. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arahnya. Kakak Wang Xian, silakan duduk. Green Dragon Moon menunjuk padanya. Saudara Green Dragon Moon, aku tidak akan bertele-tele. Apa yang terjadi antara naga leluhur dan garis keturunan naga suci? Apa yang terjadi dengan aliansi 100 kota? Wang Xian duduk dan bertanya langsung. Saluran naga suci orang pembawa sial ini, HMPH. Mata Green Dragon Moon dipenuhi amarah. Menurut informasi yang aku terima, Dewa Naga Suci memiliki konflik dengan pemimpin kita. Pemimpin kami membunuh putra tertua Dewa Naga Suci. Sekarang, mereka membalas dendam pada kita. Adapun aliansi 100 kota, mereka tidak tahu persis situasinya. Mungkin saja klan malaikat menekan mereka. Mungkin juga klan naga suci telah mencapai kesepakatan dengan mereka. Sejauh ini, jutaan murid klan naga leluhur kita telah terbunuh. Dia berbicara perlahan dan mengepalkan tinjunya. Lalu, apa yang dikatakan Tuan Naga Leluhur? Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya. Ada kemungkinan ras malaikat terlibat. Sebulan yang lalu, pemimpin kami mengirimkan pesan bahwa seseorang hanya dapat mencapai puncak pada saat kesulitan. Seseorang bisa terlahir kembali dari abu atau dihancurkan.
Pemimpin tidak mengungkapkan detail lebih lanjut. Azure Dragon Moon menggelengkan kepalanya. Garis keturunan naga leluhur telah dipisahkan selama puluhan juta tahun. Dia tidak tahu banyak. Apakah ada ahli dari aliansi 100 kota yang menyerang murid-murid dari garis keturunan naga leluhur? Saat Wang Xian berbicara, dia melihat murid-murid di sekitarnya dari garis keturunan naga leluhur. Belum, sulit untuk mengatakannya di masa depan. Namun, 100 Cities Alliance juga telah mengeluarkan pernyataan. Mereka hanya mengeluarkan hadiah ini. Bounty ini tidak ada hubungannya dengan 100 Cities Alliance. Jika ada pasukan kota yang terlibat, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka juga tidak akan berpartisipasi. Azure Dragon Moon menggelengkan kepalanya. Arti dari aliansi 100 kota adalah bahwa mereka hanya akan menyediakan platform hadiah ini untuk misi dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi kota-kota dalam 100 kota aliansi adalah tindakan individu mereka dan tidak ada hubungannya dengan seluruh aliansi. Aliansi mereka tidak akan membayar tindakan kota ini atau membantu. Seseorang hanya dapat mencapai puncak pada saat kesulitan. Naga leluhur pemimpin benar-benar berani. Saudara Azure Dragon Moon, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Aku akan berdiri di sisimu untuk pertempuran ini. Kata Wang Xian dengan binar di matanya. Sekarang, para murid Istana Naga sudah mulai bergerak dan mendapatkan pengalaman di Tanah Purba yang membuka surga. Mereka adalah orang-orang dengan garis keturunan naga ilahi, dan mereka pasti akan dianggap sebagai murid dari garis keturunan naga leluhur. Pertempuran ini juga akan melibatkan mereka. Namun, Wang Xian tidak keberatan. Jika naga leluhur bertarung dengan garis keturunan naga ilahi, dia akan berdiri di sisi garis keturunan naga leluhur tanpa ragu-ragu. Garis keturunan naga suci yang bergantung pada ras lain telah kehilangan martabat naga suci. Mereka adalah pengkhianat dari garis keturunan naga suci. Mereka bisa terus hidup, tapi mereka tidak bisa menjadi antek. Harus ada garis bawah. Selain itu, perang antara garis keturunan naga suci dan garis keturunan naga leluhur jelas tidak mudah untuk dilawan. Murid dari garis keturunan naga leluhur sudah terpencar dan tidak bisa bertarung sama sekali. Garis keturunan naga suci hanya bisa menggunakan metode ini untuk menawarkan hadiah karena membunuh anggota garis keturunan naga leluhur. Mungkin, pemimpin dari garis keturunan naga leluhur sedang memata-matai para murid dari garis keturunan naga suci untuk melakukan pembunuhan. Sulit untuk mengatakannya. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan memakan waktu jutaan tahun. Istana Naga bercampur dan juga bisa mendapatkan beberapa pengalaman. Saat ini, kekuatan keseluruhan Istana Naga setara dengan kekuatan 2 hingga 3 kota dari aliansi 100 kota. Bergabung tidak akan mengubah banyak situasi pertempuran. Terima kasih, Saudara Wang Xian. King Long Yue berdiri dan berterima kasih padanya. Tidak dibutuhkan. Saudara King Long Yue, berhati-hatilah juga. Jika Anda butuh sesuatu, datang dan temukan saya secara langsung. Wang Xian menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Di sekitarnya, para murid dari garis keturunan naga leluhur memandang Wang Xian dengan takjub. Kalian semua pergi dan hubungi mereka. Jika ada muridmu yang tidak memiliki tempat yang aman, kamu bisa datang ke Sungai Keabadian. Azure Dragon Moon memandangi sekelompok murid dan berkata dengan suara yang dalam. Iya Pak, kelompok murid naga leluhur menjawab dengan hormat. Situasi para murid dari garis keturunan naga leluhur tidak terlihat bagus. Wang Xian kembali ke guanya dan bergumam sambil memeriksa berbagai informasi tentang AI alam semesta. Karena garis keturunan naga suci mendapat dukungan dari klan malaikat, mereka dapat memberikan hadiah kepada aliansi 100 kota. Setelah hadiah diberikan, akan ada orang yang tergoda untuk membunuh murid-murid dari garis keturunan naga leluhur sebagai imbalan atas hadiah tersebut. Ini sangat berbahaya bagi para murid dari garis keturunan naga leluhur. Namun, situasinya belum lepas kendali. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia berkultivasi di gua. Raja Naga, ada yang salah dengan suasana di luar. 2 bulan kemudian, sebuah kebohongan mengirimkan teratai air kelas 3 dan tiba-tiba berkata kepada Wang Xian. Ada yang salah. Apa yang salah? Wang Xian sedikit terkejut. Suasana sedikit tegang dan jumlah orang di sekitar jelas berkurang. Semua orang mendiskusikan aliansi 100 kota dan garis keturunan naga leluhur. Sebuah kebohongan berbicara. Mata Wang Xian berkedip sedikit. Dia membuka AI universal dan terus memeriksa informasinya. Ketika dia melihat konten, dia mengangkat alisnya sedikit. Di 100 kota aliansi, ada ahli dari 2 kota yang mengepung dan membunuh seorang ahli dari garis keturunan naga leluhur.
Mengapa mereka menyerang para ahli dari garis keturunan naga leluhur? Kekuatan keseluruhan dari garis keturunan naga leluhur jauh lebih kuat daripada seluruh aliansi 100 kota. Apakah mereka tidak takut akan pembalasan ketika mereka menyerang para ahli dari garis keturunan naga leluhur? Wang Xian mengungkapkan pandangan keraguan yang dalam. Garis keturunan naga leluhur tidak lemah. Pemimpin mereka juga dikenal sebagai orang nomor satu di bawah penguasa alam semesta. Kekuatan aliansi 100 kota tidak dapat menahan pembalasan dari garis keturunan naga leluhur, apalagi 2 kota. Apakah ada cerita orang dalam atau semacamnya? Wang Xian mengerutkan kening dan terbang keluar. Jelas ada lebih sedikit orang di luar. Namun, ada banyak murid dari garis keturunan naga leluhur di sekitarnya. Jelas, beberapa murid ada di sini untuk mencari perlindungan dengan Azure Dragon Moon. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan bersandar ke sisi gua untuk menonton dengan tenang. Mungkin karena lebih banyak murid dari garis keturunan naga leluhur yang muncul di sini, menyebabkan suasana di sini menjadi sedikit tegang. Ini terutama terjadi setelah para ahli dari aliansi 100 kota telah mengepung dan membunuh master tingkat 1 dari garis keturunan naga leluhur. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan datang dan menyerang Green Dragon Moon. Diketahui bahwa garis keturunan naga leluhur memiliki naga hijau di sini. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah ras malaikat terlibat? Kalau tidak, mengapa aliansi 100 kota berani untuk terlibat? Wang Xian menggelengkan kepalanya dan memasuki gua. Dia melihat teratai air di pohon leluhur dan tersenyum. Ada total 4 bunga teratai air kelas 9. Namun, selain area di mana air dari langit jatuh, sebagian besar tempat lain telah digeledah oleh kebohongan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kalian mencari kematian. Mengaum, mengaum. Setengah bulan kemudian, raungan keras tiba-tiba terdengar. Itu disertai dengan raungan naga. Ketika Wang Xian mendengar raungan itu, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang keluar. Formasi langit, pemimpin naga air, keluar. Pada saat yang sama, dia berteriak pelan dan 2 sosok segera mengikuti di belakangnya. Ayah Sui Linglong sudah tiba setelah terobosannya. Wang Xian terbang keluar dari gua dan melihat keluar. Mengaum, mengaum, mengaum. Di lokasi di luar, 4 sosok mengenakan topeng cerah di kepala mereka. Topeng itu memancarkan cahaya dan benar-benar menutupi sosok mereka. Keempat sosok itu mengelilingi bulan naga hijau di tengah. Green Dragon Moon berubah menjadi bentuk manusia dan mengamati keempat orang di sekitarnya dengan tatapan dingin. Kamu berasal dari aliansi 100 kota. Kamu dari kota mana? Apakah Anda tahu bahwa Anda mencari kehancuran Anda sendiri? Azure Dragon Moon menatap mereka, wajahnya dipenuhi amarah. Kami bukan dari aliansi 100 kota. Hehe, Azure Dragon Moon, kamu tidak perlu mengancam kami. Garis keturunan naga leluhur Anda akan hancur. Hari ini adalah hari kamu mati. Seorang tokoh di antara mereka berempat berkata dengan dingin. Haha, kamu ingin membunuhku. Hanya dengan kalian berempat. Azure Dragon Moon tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan tubuh naganya. Energi atribut kayu di tubuhnya menyapu ke segala arah. Semuanya, pertempuran skala besar dilarang di Lotus Peak. Silakan menuju ke langit juga. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Azure Dragon Moon, kamu tahu aturannya di sini. Pada saat ini, Cave Masters muncul satu persatu di dalam gua. Ada 12 Master gua. Selain Wang Xian dan yang lainnya, 6 City Master keluar. Mereka memberikan tatapan peringatan samar. Kita semua tahu aturannya. Kekekeke, Azure Dragon Moon, aku sudah menguncimu. Bahkan jika Anda melarikan diri ke kerajaan ilahi Anda sendiri, kami akan dapat menemukan Anda dengan sangat cepat. Menyerah dan mati. Sebuah suara tua berkata dengan samar. Mereka jelas datang dengan persiapan. Tatapan Azure Dragon Moon sangat dingin saat dia melihat ke bawah. Di bawah, ada lebih dari 1000 murid dari garis darah naga ilahi. Di antara kalian, ada murid dari garis keturunan naga ilahi dan pengkhianat. Dia berkata dengan dingin. Dengan kekuatan Azure Dragon Moon, di bawah situasi keturunan naga leluhur seperti itu, dia tidak mungkin tidak membuat beberapa persiapan. Misalnya, jika seorang ahli datang, dia bisa langsung membawa muridnya pergi. Sekarang pihak lain tiba-tiba menyerbu, tidak hanya dia tidak merasakannya sama sekali, bahkan formasi susunan yang dia buat di kediaman gua untuk sementara tidak efektif. Oleh karena itu, di antara mereka ada seseorang dari pihak lain. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Sialan, sebenarnya ada pengkhianat di antara kita. Ribuan murid dari garis keturunan naga leluhur saling memandang. Masing-masing dari mereka tampak sangat malu.
Wang Xian menoleh dan sedikit mengernyit. Pembubaran garis keturunan naga leluhur memiliki pro dan kontra. Puluhan juta tahun telah berlalu. Beberapa anggota masih setia kepada pemimpin mereka dan garis keturunan naga leluhur. Namun, ada juga beberapa yang telah ditundukkan oleh garis keturunan naga suci dan bersembunyi di tengah keramaian. Sepertinya perang antara naga leluhur dan naga suci sudah direncanakan sejak lama. Wang Xian berpikir sendiri, masalah dengan Azure Dragon Moon bukan hanya karena formasi teleportasi. Mungkin saja auranya telah dikunci oleh pihak lain. Di antara pihak lain, ada seorang penyihir hebat. Naiklah, Azure Dragon Moon. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Pria bertopeng itu terbang lurus ke langit dan berkata dengan mengejek ke Azure Dragon Moon. Ho, hahaha, bukan aku yang mengatakan ini, tetapi jika kamu ingin membunuhku, setidaknya 2 atau 3 dari kamu akan mati. Azure Dragon Moon meraung dan terbang ke langit. 3 sosok bertopeng lainnya di sekitarnya menyerangnya secara langsung. Pihak lain telah bersiap untuk pertempuran berburu. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Raja Naga, kami. Heaven Arai melihat pertempuran yang pecah di langit dan mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Kalian semua pergi dan buat persiapan. Mata Wang Xian berkedip saat dia memberi perintah. Suara mendesing. Pada saat ini, Wang Xian merasakan ada sosok yang bergerak. Sosok itu langsung menuju ke kelompok murid naga leluhur di depan negeri ajaib bulan Azure Dragon. Hah! Saat Wang Xian melihat sosok yang tiba-tiba menyerang, tatapannya membeku. Sosok seputih salju, sedang menyerang ribuan murid dari garis keturunan naga leluhur. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh arus air. Saat dia berlari, dia tampak seperti genangan air khusus. Tubuhnya tidak berwujud dan terlihat sangat aneh. Ini adalah makhluk khusus. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Matanya berbinar. Sebenarnya ada ahli yang ingin menyerang garis keturunan naga leluhur. Sepertinya mereka datang dengan persiapan kali ini. Jika Wang Xian tidak menebak, sosok ini disebut penyihir air Master Gua. Azure Dragon Moon telah memperingatkannya sebelumnya bahwa di antara 12 Master Gua, dia tidak boleh menantang Master Gua Tianheng atau Kaisar Es Master Gua. Yang terakhir adalah penyihir air Master Gua. Untuk dapat membuat Azure Dragon Moon mengucapkan kata-kata seperti itu juga merupakan pengakuan atas kekuatan mereka. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa alam semesta menyelinap ke sekelompok ksatria alam semesta, bukankah itu sedikit tidak tahu malu? Wang Xian mulai bergerak saat ini. Jika dia tidak bergerak, ribuan murid dari garis keturunan naga leluhur ini semuanya akan mati. Hah! Aliran air yang menyerang para murid dari garis keturunan naga leluhur sedikit berhenti. Melihat Wang Xian yang tiba-tiba muncul di depannya, tatapannya terfokus. Hehe, kamu benar-benar ikut campur. Pembangkit tenaga listrik yang baru maju dari garis keturunan naga leluhur. Master Gua dari penyihir air tampaknya tidak terlalu terkejut dengan serangan Wang Xian. Dalam pertempuran antara Wang Xian dan Master Gua dari Gua Demones, semua pembangkit tenaga listrik tahu bahwa dia juga pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan naga ilahi. Selain itu, Wang Xian telah memasuki gua tempat tinggal Azure Dragon Moon 2 kali. Semua ini dilihat oleh semua orang. Mereka sudah membuat beberapa tebakan dan waspada terhadap Wang Xian. Aku bukan dari garis keturunan naga leluhur. Namun, aku sangat tidak senang dengan antek-antek dari garis keturunan naga suci. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lemah. Hehe, karena kamu berdiri di garis keturunan naga leluhur, aku tidak peduli apakah kamu murid dari garis keturunan naga atau bukan. Kamu harus mati. Membunuhmu jauh lebih berharga daripada membunuh ribuan murid dari garis keturunan naga leluhur. Saya ingin menukar tubuh Anda dengan harta. Hualala. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya langsung bergerak. Arus air adalah tubuhnya, memungkinkan dia untuk berubah sesuka hati. Dia memadat menjadi bentuk naga dewa air dan mengulurkan cakar naganya untuk mencengkeramnya. Apa, salah satu dari 12 Master Gua dari penyihir air, ingin membuat musuh dari garis keturunan naga leluhur. Beruntung Tuan Wang Xian bergerak. Kalau tidak, kita akan tamat. Sialan, ada pengkhianat di antara kita. Bahkan ada ahli yang ingin membunuh kita. Mereka pasti datang dengan persiapan. Di depan tempat tinggal gua Azure Dragon Moon, para murid dari garis keturunan naga leluhur melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Serangan oleh Master Gua dari penyihir air barusan telah membuat mereka merasakan datangnya kematian. Untunglah seorang dewa muncul entah dari mana. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri.
Beraninya kamu bertindak begitu arogan dengan tubuh naga ilahi palsumu. Wang Xian menatap ilusi penyihir air dan tatapan dingin muncul di matanya. Ledakan. Tubuhnya bergetar dan awan serta kabut muncul di sekelilingnya. Pergi ke langit dan segera bertarung. Di daerah sekitar, para Master Gua melihat situasi di sini dan ekspresi mereka menjadi jelek. Mereka memperingatkannya dengan dingin. Hualala, suara mendesing. Master Sui dan Wang Xian tidak melanggar aturan di sini. Mereka juga takut mengganggu raksasa luar angkasa yang menakutkan itu. Awan dan kabut menyelimuti Master Sui sepenuhnya. Namun, seolah-olah dia tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat apapun saat dia menyerang Wang Xian secara langsung. Hanya denganmu, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya hari ini. Master Sui mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat saat dia meraung dengan marah, gunakan tubuhmu sebagai formasi, kedap air, dan tutup void. Jelas, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Seluruh tubuhnya gemetar, tetesan air terhubung ke kota dan menyebar kemana-mana. Tetesan air ini memadat menjadi formasi di kehampaan. Sebuah formasi penyegelan. Di bawah formasi ini, seseorang hanya bisa kembali ke kerajaan ketuhanannya dalam sekejap setelah menghancurkan formasi. Bagus sekali. Saya suka kepercayaan diri Anda. Wang Xian tersenyum. Di tubuhnya, rantai memanjang dengan gila-gilaan ke sekitarnya, menutup area kosong juga. Terima kasih atas bantuan Anda, Saudara Wang Xian. Hati-hati, saudara. Serangan penyihir air ini sangat aneh. Pada saat ini, suara cemas Green Dragon Moon datang dari jauh. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Green Dragon Moon benar-benar ditekan oleh 4 penguasa alam semesta tingkat 1. Namun, dia adalah naga suci berelemen kayu. Kekuatan terbesarnya adalah kemampuan pemulihannya. Jika mereka ingin membunuh Green Dragon Moon, mereka membutuhkan setidaknya beberapa waktu. Namun, Green Dragon Moon sudah terkunci. Bahkan jika dia mencoba melarikan diri, dia masih akan dikejar. Dari sudut pandang mereka, bulan naga hijau pasti akan mati. Namun, itu akan memakan waktu. Jangan khawatir. Wang Xian tersenyum tipis. Terakhir kali ketika dia membunuh Master Gua dari Gua Demones, dia hanya menggunakan 1/5 dari kekuatannya. Kali ini, dia tidak akan menahan diri. Sayap suci yang baru mulai mengepak dengan keras dan dia menghilang dalam sekejap. Apa kecepatan cepat. Namun, segala sesuatu tentangmu berada di bawah persepsiku. Master Gua dari Gua Penyihir Air merasakan kecepatan Wang Xian dan ekspresinya sedikit berubah. Ketika Wang Xian muncul di suatu tempat, gelembung air muncul di depannya. Itu melilitnya secara langsung. Reaksi yang begitu cepat, dia dapat menangkap lokasi tempat saya terbang. Wang Xian sedikit terkejut, tapi dia tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone menyerang Master Gua dari Penyihir Air. Ledakan. Batu kilangan 5 elemen menyerang dan kelima elemen mulai berputar. Seluruh 5 elemen Millstone sangat merah. Nyala api yang mengerikan tiba-tiba meledak. Seolah-olah seluruh langit tertutup api. Retakan. Apa? Kemunculan mendadak batu gerindra 5 elemen dan ledakan kekuatannya yang tiba-tiba membuat Master Sui lengah. Retakan juga muncul pada formasi yang dia buat untuk menutup kekosongan. Ekspresi dingin muncul di mata Wang Xian. Saat tubuhnya berkedip, lengannya berubah menjadi cakar naga yang menyala. Ledakan. Munculnya api tampaknya telah menyebabkan Master Gua kehilangan akal sehatnya. Wang Xian muncul di sisi Master Gua dan menyerang tubuh naga air yang telah diubahnya. Teriakan sengsara datang dari mulut Master Gua. Kelopak teratai perlahan muncul di sekelilingnya. Setiap kelopak memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ini adalah teratai air. Tidak, seharusnya dia yang menelan teratai air dan memahami hukum pertahanan yang kuat. Tatapan Wang Xian terfokus dan berkedip sedikit. Namun, kamu masih harus mati. Wang Xian melambaikan tangannya dan 4 bunga teratai air kelas 9 muncul di sekelilingnya. Mereka menekannya secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Ketika Master Gua melihat 4 bunga teratai air kelas 9, dia tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana dia bisa memiliki 4 teratai air kelas 9? Dia telah tinggal di Sungai Langit Abadi selama lebih dari 1 miliar tahun sebelum dia memperoleh teratai air kelas 9. Setelah melahapnya, dia memahami hukum pertahanan yang kuat. Ada 4 orang yang baru saja tiba di sini belum lama ini. Teratai air kelas 9 melayang-layang. Apa konsep 4 teratai air kelas 9? Bahkan Wang Xian merasa sulit untuk mengendalikan mereka. Ini membutuhkan 5 elemen yang digiling di samping untuk memperkuatnya. Tidak baik bagi seseorang untuk memiliki harta sebanyak mungkin,
terutama untuk harta yang sangat tinggi seperti teratai air. Beberapa senjata seperti harta spiritual bawaan biasa membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya. Seorang ahli tidak dapat mengendalikan harta yang tak terhitung jumlahnya tanpa batas. Dia harus mengendalikan mereka dengan energi. Ini berbeda dari Five Elements Millstone. 5 elemen Millstone dibentuk oleh darah naga Wangxian secara kebetulan. Jiwa naga setara dengan klon, dan klon tersebut mengendalikan batu gerindra 5 elemen. Harta karun seperti ini sangat langka. Bunga teratai kelas 9 sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk mengendalikan 4 bunga teratai kelas 9. Namun, Wangxian bisa melakukannya. Bunga teratai, mekar, kelopak, bunuh. 4 bunga teratai kelas 9 berputar dan mekar satu persatu, langsung menuju Master Gua. Tidak, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak teratai air? Guru Gua gemetar hebat saat melihat teratai air yang indah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah lama berada di sini dan hanya mendapatkan 1 teratai air kelas 9. Orang ini sebenarnya memiliki total 4 teratai air kelas 9 setara dengan lebih dari 10 harta karun Numinous bawaan. Selusin atau lebih harta karun Numinous ini dihancurkan di bawah kendali kekuatan besar, dan orang bisa membayangkan kekuatan mereka. Belum lagi, ada batu kilangan 5 elemen yang lebih menakutkan di sekitarnya. Api batu gerindra 5 elemen menutupi sekeliling, melelehkan energi air di seluruh ruang. Penyihir air Master Gua mengalami serangan yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu kelopak bunga mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuh energi air mulai runtuh. Tubuhnya dalam kondisi yang tidak biasa. Seolah-olah dia telah mengolah genangan air sedemikian rupa. Itu sangat mistis. Namun, ketika serangan teratai air mendarat di tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup penyihir air Master Gua dengan cepat menghilang. Itu tidak benar. Meskipun serangan teratai air kelas 9 dapat melarutkan kekuatan hidupnya, tampaknya itu tidak dapat dilakukan. Apakah karena tubuhnya yang aneh? Wangxian bergumam. Tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya tampak tertutup tanah. Batu kilangan 5 elemen mulai berbalik dan mentransfer energi api ke energi bumi. Itu benar-benar penangkal atribut. Masih bumi yang menangkal air. Pasir waktu, tutupi. Wangxian menggeram dengan suara rendah. Energi atribut bumi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pasir dan mengalir ke depan. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak atribut? Master Gua air melebarkan matanya dan dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh arus air bergetar hebat. Mati. Wajah Wangxian menjadi dingin saat arus pasir benar-benar menutupinya. Mengambil. Batu kilangan 5 elemen digantung di udara di atas Master Gua dari Gua Penyihir Air. Tubuh yang terbungkus lumpur memasuki batu kilangan 5 elemen. Itu memang makhluk yang sangat istimewa. Senyum muncul di wajah Wangxian. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan tubuh Master Gua dari Gua Penyihir Air ke dalam tasnya. Tubuh Master Gua dari Gua Penyihir Air adalah aliran air berwarna putih keperakan. Bahkan setelah kematiannya, itu masih mengandung energi yang sangat besar. Tubuh ini sangat istimewa. Itu bisa disempurnakan menjadi senjata dan juga bisa diserap. Itu juga memungkinkan teratai air menyerap dan meningkat. Wangxian bergumam saat matanya berbinar. Dia meletakkannya dan melihat ke arah langit. 4 pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dominator alam semesta mengelilingi dan membunuh Azure Dragon Moon. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Akhir pertempuran yang tiba-tiba di pihak Wangxian tampaknya telah menarik perhatian mereka. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan hidup Aquamancer telah menghilang. Mereka berempat melihat ke arah mereka. Mata mereka berbinar. Menyerang. Pada saat ini, Wangxian langsung berlari keluar. Ledakan, 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 mengaum, mengaum, mengaum. Dia berteriak keras. Pada saat yang sama, raungan dan energi yang menakutkan merusak lingkungan. Naga Dewa Air bergegas keluar dari bawah. Itu mengayunkan tubuhnya yang besar dan datang ke sisi mereka. Segera setelah itu, seluruh langit tampak tertutup kain dan dipisahkan menjadi ruang gelap khusus. Arai sepenuhnya menutupi ruang ini. Apa, ada penyergapan? Oh tidak, ada pakar dari garis keturunan naga leluhur di sini. Saat keempat ahli melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wangxian terbang dan langsung tiba di sisi kanan mereka. Di bawah mereka, sebuah kebohongan juga terbang perlahan dan tiba di sisi lain. 3. Masih ada 3 ahli dari garis keturunan naga leluhur Anda di sini. Sepertinya kami benar-benar meremehkanmu.
Sosok yang memegang tongkat di tengah menyapu pandangannya ke seluruh pemimpin naga air formasi Wang Xian Heaven. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Hehe, kami bukan dari garis keturunan naga leluhur. Kami hanya tidak menyukai kalian. Wang Xian berkata dengan jelas dan menatap Green Dragon Moon. Saudara Green Dragon Moon, apakah Anda baik-baik saja? Terima kasih atas bantuanmu, kakak. Green Dragon Moon memandang para pemimpin formasi surga dan naga air dengan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Wang Xian memiliki dua ahli seperti itu di sisinya. Bersama dengan Wang Xian, mereka sama sekali tidak takut dalam situasi 4 lawan 4. Bahkan, mereka mampu meraih keunggulan. Seseorang yang bukan dari garis keturunan naga leluhur berani terlibat dalam kekacauan ini. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Sosok yang mengenakan topeng putih memelototi Wang Xian dan yang lainnya. Hehe, kalian juga bukan dari garis keturunan naga suci. Karena kalian semua berani terlibat, kenapa aku tidak? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Selain itu, kalian semua akan mati hari ini. Arogan, jika aku tidak bisa menghancurkan kalian semua kali ini, aku akan bisa menghancurkan kalian semua lain kali. Suara tua itu berbicara lagi saat mereka mengamati sekeliling mereka. HMPH, ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia memegang tongkatnya dan langsung terbang ke belakang. Menabrak. Ketika Wang Xian melihat bahwa mereka akan pergi, dia mengepakkan sayap sucinya yang baru lahir dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Saat dia berbicara, sosoknya sudah tiba di belakang mereka. 4 pembangkit tenaga listrik yang mengenakan topeng ringan tertegun sejenak. Mata mereka menunjukkan tatapan sinis. Kamu benar-benar sombong. Apakah Anda pikir Anda dapat menahan kami di sini? Sesosok berkata dengan dingin. Lalu, kamu bisa mencobanya. Wang Xian tersenyum dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia memegang batu gerindra 5 unsur di satu tangan dan atribut air kelas 9 lotus di tangan lainnya. Saudara King Long Yue, ayo hancurkan mereka hari ini. Jangan biarkan mereka kabur. Dia berteriak pelan dan membuang teratai air dan batu gerindra 5 elemen. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan meraih 4 pembangkit tenaga listrik. Hahaha, bagus. Mata Green Dragon Moon berbinar saat melihat Wang Xian ingin menyimpannya di sini. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan tubuhnya yang besar, menyapu ekor naganya. Apakah kamu mengejar kematian? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami mudah ditangani? Jadi bagaimana jika kamu adalah naga ilahi? 4 pembangkit tenaga listrik sangat marah saat mereka meraung. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga air dan naga hijau mengaum. Pemimpin naga air Istana Naga, Green Dragon Moon, dan yang lainnya meraung dan menyerang mereka berempat secara langsung. Batu kilangan 5 elemen dan teratai air kelas 9 juga melepaskan kekuatan yang menakutkan dalam sekejap. Wang Xian berdiri di belakang dan menjilat bibirnya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan menghilang seketika. Hati-hati. Ketika mereka berempat melihat Wang Xian menghilang dan merasakan posisi batu gilingan 5 elemen, mereka terkejut. Mereka berempat mengepung satu sama lain dan dengan cepat memasang pertahanan yang kuat. Menyerang. Wang Xian berteriak keras. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan energi abu-abu mengalir langsung ke arah mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Bulan naga hijau, formasi langit, pemimpin naga air dan 5 elemen teratai penggiling air meledak dengan energi dan menyerang mereka. Melihat serangan yang masuk, ekspresi mereka berempat sedikit berubah lagi. Tidak baik. Serangan mereka sangat menakutkan. Blokir mereka dengan sekuat tenaga. Sosok yang memegang tongkat itu meraung dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. 4 lawan 4. Di mata mereka, tidak ada bahaya sama sekali. Bahkan jika orang yang muncul itu telah membunuh Master Gua Sui, di mata mereka, ada 2 ahli lain yang melancarkan serangan diam-diam. Namun, ketika mereka merasakan serangan yang mengerikan ini, mereka tahu bahwa itu tidak benar. Terlepas dari apakah itu serangan master susunan aneh atau serangan yang diisi dengan cakram energi diam yang mematikan, mereka semua merasa sangat menakutkan. Mereka pasti tidak akan bisa menahan serangan ini 1 lawan 1. Pergilah sekuat-kuatnya. Salah satu sosok yang mengenakan topeng ringan juga meraung dengan gila. Salah satu lengannya membesar dan memblokir area di depannya. Jantung 3 orang lainnya berdebar kencang. Mereka mengeluarkan harta karun luminous terkuat mereka dan memperoleh harta karun tertinggi untuk memblokir serangan itu. Kakak Wang Xian sangat kuat. Apakah ini bawahannya? Dia juga sangat kuat. Green Dragon Moon merasakan serangan di sekelilingnya dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ledakan.
Tabrakan yang mengerikan terdengar. Energi di seluruh langit dikirim ke segala arah. Apa? Tampaknya ada perubahan dalam pertempuran di langit. Masih ada ahli di pihak Green Dragon Moon. Green Dragon Moon memiliki pembantu. Tampaknya silsilah naga leluhur mereka telah membuat persiapan. Itu hebat. Masih ada ahli di pihak kita. Itu hebat. Terkejut dan seruan datang dari bawah. Mereka melihat tabrakan yang mengerikan di langit, dan mereka semua sangat terguncang. Fluktuasi energi yang mengerikan ini bahkan membuat hati para Master Gua berdebar. Tuan Gua baru itu sangat kuat. Apakah Master Gua penyihir air terbunuh, atau apakah dia melarikan diri? Beberapa Master Gua mengangkat kepala untuk melihat. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas karena jaraknya yang jauh. Namun, mereka dapat merasakan bahwa setidaknya ada 8 penguasa alam semesta dengan kekuatan pertempuran tingkat pertama di langit. Brengsek, seorang lelaki tua di depan gua tempat tinggal memandang ke langit, alisnya berkedut. Tubuhnya bergetar, dan sosok yang identik terpisah dari tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di tempat yang sama di langit, 4 sosok yang memakai topeng tipis memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka terluka parah oleh serangan mengerikan itu. Serangan lawan mereka sangat menakutkan. Mereka merasa seolah-olah mereka tidak menghadapi 4 penguasa alam semesta tingkat 1 makhluk besar, tetapi 10, atau bahkan lebih. Tak terkalahkan, Master susunan musuh telah menutup ruang kita. Mereka berempat saling memandang, dan sosok yang memegang tongkat itu berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Hancurkan formasi penyegelan ini untuk kami. Salah satu sosok kekar mengeluarkan geraman rendah. Suaranya menyebar jauh dan luas. Hah? Wang Xian mendengar geraman itu dan sedikit menyipitkan matanya. Membunuh. Sosoknya melintas dan langsung tiba di sisi pembangkit tenaga listrik yang memegang tongkat. Dia mencakar dengan cakar naganya. Kecepatan apa? No wonder Cave Master Sui terbunuh. Kecepatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tempur dominator alam semesta tingkat 2. Sosok yang memegang tongkat memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Dia mengangkat staf tingkat harta spiritual bawaannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan, tabrakan mengerikan terjadi sekali lagi. Sosok yang memegang tongkat terbang mundur dan memuntahkan banyak darah lagi. Sosok Wang Xian melintas dan muncul di sisi lain dirinya dalam sekejap. Selamatkan dia. 3 orang lainnya segera berteriak. Aliran energi menutupi sekeliling ahli yang memegang tongkat itu. Membunuh. Tian Cheng meraung rendah dan melambaikan tangannya. Satu demi satu formasi langsung terbentuk dan menyerang mereka. Azure Dragon Moon dan pemimpin naga air mengayunkan tubuh besar mereka saat ekor naga mereka tersapu. Ekor naga yang terbentuk dari atribut kental memblokir langit dan bumi. Ini tidak akan berhasil. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Pertahankan, pertahankan lagi. Sosok kekar itu meraung marah. Cepat hancurkan pertahanan arai, cepat. Dia terus mengaum dengan keras, matanya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Mereka bukan tandingan mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Jika ini berlarut-larut lagi, mereka akan dibunuh. Mereka berempat langsung berkumpul kembali, menopang pertahanan mereka. Boom-boom, gelombang serangan lain mendarat di tubuh mereka. Lengan kedua pria yang mengangkat tangan langsung hancur dan menghilang. Terus membunuh. Saya pikir ada lebih banyak kaki tangan. Wang Xian meraung rendah dan terus menyerang. Ledakan. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari belakang. Raja Naga, ada ahli di tingkat 1 dari Master Alam Semesta yang menghancurkan formasi di luar. Formasi surga segera menyapu dan berteriak dengan suara yang dalam. Tahan mereka. Ayo bergerak secepat mungkin. Wang Xian berteriak keras dan melirik Azure Dragon Moon. Mati. Mata Azure Dragon Moon dipenuhi amarah. Untuk membunuhnya kali ini, dia benar-benar mengirimkan begitu banyak master tingkat 1 alam semesta. Jika bukan karena Wang Xian, dia pasti akan mati hari ini. Tidak bagus, Raja Naga. Formasi telah rusak. Pihak lain memiliki harta spiritual bawaan. Pada saat ini, suara formasi surga terdengar. Terus bunuh mereka. Bahkan jika mereka rusak, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Petir meledak di sayap suci yang belum tahu di punggung Wang Xian. Mereka berubah menjadi jarum petir dan menyerang mereka berempat secara langsung. Sayap Raja Malaikat, lari. Tunggu saja, naga leluhurmu akan dihancurkan. Pada saat ini, sayap terang tiba-tiba muncul di tengah mereka berempat. Sayap cahaya benar-benar menyelimuti mereka. Serangan kilat Wang Xian mendarat di sayap cahaya dan segera diblokir.
Tombak pemusnahan dari penggilingan 5 elemen mendarat di sayap cahaya tetapi masih tidak dapat menggoyahkannya. Pertahanan ras malaikat. Ketika Green Dragon Moon melihat sayap cahaya yang digunakan untuk pertahanan, ekspresinya sangat jelek. Fakta bahwa pihak lain memiliki harta penyelamat atribut cahaya yang begitu kuat sudah cukup untuk menyatakan bahwa bahkan jika ras malaikat tidak berpartisipasi dalam pertarungan, mereka secara tidak langsung terlibat. Lagi pula, harta penyelamat jiwa semacam ini tidak begitu mudah didapat. Di bawah penutup sayap Raja Malaikat, keempat sosok itu perlahan menghilang. Mereka melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka sendiri. Ras Malaikat. Azure Dragon Moon melihat tubuh sayap cahaya dan gemetar, ekspresinya sangat jelek. Di langit di atas puncak teratai, energinya menghilang. Wang Xian dan yang lainnya melayang-layang. Keempat sosok yang memakai topeng tipis sudah menghilang. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Kali ini, ada total 6 master alam semesta tingkat 1 yang datang untuk membunuh Green Dragon Moon. Di permukaan, ada 4 orang, tapi di kegelapan, ada 2 orang. Ini bukan adegan kecil. Mereka akan membunuh Azure Dragon Moon sepenuhnya. Jika bukan karena dia bergerak, Azure Dragon Moon mungkin akan berada dalam masalah besar kali ini. Terima kasih, Saudara Wang Xian, karena telah menyelamatkan kami. Ekspresi Azure Dragon Moon berubah. Dia memandang Wang Xian dan membungkuk dengan hormat. Terima kasih kembali. Wang Xian tersenyum dan menjawab, Kakak Azure Dragon Moon, kamu harus berhati-hati di masa depan. Lawannya sangat kuat. Ada kota-kota dari Hundred Cities Alliance yang bergerak. Selain itu, ada lebih banyak kota yang bergerak dari yang kami perkirakan. Green Dragon Moon berkata dengan ekspresi malu, selain itu, klan malaikat juga telah mengambil tindakan secara tidak langsung. Mereka ingin menghancurkan garis keturunan naga leluhur kita. Saudara Green Dragon Moon, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Dia membuka mulutnya dan bertanya. Para ahli dari garis keturunan naga leluhur seharusnya sudah mulai mengambil tindakan. Tidak pantas baginya untuk terlibat dalam masalah seperti itu. Aku akan menghubungi ahli lain dari garis keturunan naga leluhur dan mencari tahu kota mana yang mengambil tindakan terhadap kita. Saudara Wang Xian, Anda harus berhati-hati. Pihak lain mungkin melibatkan Anda di masa depan. King Long Yue mengingatkan. Jangan khawatir. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Aku akan pergi dan menyelesaikan beberapa masalah terlebih dahulu. Aku, King Long Yue, pasti akan membalas kebaikanmu hari ini. King Long Yue menangkupkan tangannya dan terbang ke bawah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat ke formasi surga sebelum kembali ke kediamannya. Di depan gua tempat tinggal di puncak teratai, semua sosok menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan ketakutan. Baru saja, kekuatan yang ditampilkan Wang Xian dan yang lainnya mengejutkan mereka. 3 pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dominator alam semesta. Kekuatan mereka sudah sangat menakutkan. Beberapa kota yang kuat dan ras tingkat tinggi hanya biasa saja. Selain itu, mereka menduga bahwa kemungkinan besar Master Gua Penyihir Air telah mati di tangan mereka. Wang Xian mendarat di depan tempat tinggal gua dan melirik Green Dragon Moon. Tatapannya menyapu semua murid dan ekspresinya sedikit suram. Ada pengkhianat di antara mereka. Dia memimpin semua orang ke tempat tinggal gua. Tatapan Wang Xian menyapu saat matanya berbinar. Kalian semua harus memasuki biara gua terlebih dahulu. Hati-hati dan aman. Aku punya sesuatu untuk diurus. Dia berbicara kepada pemimpin naga air di formasi langit. Saint Wings yang baru jadi berkibar dan menghilang dalam sekejap. Sesampainya di tempat di mana tidak ada orang, dia membuka telapak tangannya. Sebuah sambaran petir mengembun dan terbang ke arah tertentu. Mencari musuh di Void adalah salah satu kemampuan sayap suci yang baru jadi. Selama pertempuran barusan, serangan kilat Wang Xian telah menembus ke dalam tubuh mereka. Mereka berempat telah diserang 2 kali berturut-turut dan terluka parah. Ada juga cukup banyak kekuatan petir di tubuh mereka. Kecuali mereka memiliki harta yang kuat, mereka tidak akan bisa menyingkirkan semuanya dalam waktu singkat. Namun, untuk berjaga-jaga, dia segera memanggil kebohongan. Dia meminta kebohongan untuk berteleportasi dengan cepat ke arah tertentu dan membawanya. Kebohongan tiba dan berteleportasi ke arah petir selama lebih dari 10 menit. Kemudian, dia kembali untuk membawa Wang Xian. Arah ini, apakah itu kota Tianheng? Apakah kota Tianheng terlibat dalam hal ini? Wang Xian melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Guntur dan sedikit mengernyit. Dia meminta kebohongan untuk berteleportasi ke arah kota Tianheng. Setelah lebih dari 10 menit, Wang Xian tiba di kota Tianheng. Dia melihat penginderaan Guntur dan mengangkat alisnya sedikit.
Kota Tianheng benar-benar terlibat dalam hal ini. Dia berpikir sendiri sambil terus menggunakan petir untuk merasakan. Ada 4 ahli yang memakai topeng cahaya. Di antara mereka, ada 3 orang yang dipastikan sebagai ahli dari kota Tianheng. Melihat garis pertahanan yang dipandu oleh petir, Wang Xian membuka peta dan melihatnya. Ada banyak kota dari aliansi 100 kota ke arah itu. Dia langsung menuju formasi teleportasi kota Tianheng. Aliansi 100 kota secara alami memiliki formasi teleportasi di antara mereka. Wang Xian bisa bergegas dengan cepat melalui formasi teleportasi. Setelah itu, setelah lebih dari 1 jam teleportasi dan pencarian, dia mengunci 4 kota. Kota Tianheng, Kota Markis Agung, Kota Nagaringan, dan Kota Matahari. Di 4 kota ini, Wang Xian bisa merasakan kekuatan petir. Dengan kata lain, dia dapat memastikan bahwa keempat kota ini terlibat. Di permukaan, kota Tianheng hanya memiliki 1 penguasa alam semesta 1 tingkat. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Di permukaan, kota Great Markis memiliki 2. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia meminta Heaven Array untuk mendirikan altar roh iblis. Di bawah pimpinan kebohongan, dia kembali ke gua di Lotus Peak dalam sekejap. Terkadang, kebohongan akan menggunakannya untuk bepergian. Itu sangat nyaman. Wang Xian kembali dari gua. Setelah ragu-ragu sejenak, dia sampai di depan gua tempat tinggal. Pandangannya menyapu tempat tinggal gua Tianheng. Tempat tinggal gua Tianheng ditempati oleh kota Tianheng. Lupakan, beritahu saudara King Long Yue tentang masalah ini. Saya tidak akan terlibat dalam masalah lain untuk saat ini. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan AI universal dan mengirim pesan ke King Long Yue. Itu memungkinkan dia untuk fokus menyelidiki 4 kota ini. Bas. Pada saat ini, AI universal Wang Xian bergetar. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Gui ingin menyebarkan kebohongan. Banyak murid dari Istana Naga telah terbunuh dan mereka harus diselamatkan. Terbunuh. Dia mengangkat alisnya tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Itu normal bagi orang untuk dibunuh di dalam. Raja Naga. Pada saat ini, formasi surga berjalan dari samping. Raja Naga, saya memiliki bawahan yang mengirim berita bahwa seseorang sedang memburu mereka di suatu tempat di dalam surga yang membuka tanah purba. Mereka memburu orang-orang dengan keturunan naga ilahi. Susunan surga berjalan mendekat dan tiba-tiba berbicara. Apakah penyihir naga sedang diburu? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, Raja Naga, aku sudah memeriksanya sekarang. Bukan hanya para penyihir naga. Spesies naga lainnya juga mengalami situasi seperti itu, terutama di sekitar aliansi 100 kota. Terlepas dari apakah mereka murid naga leluhur atau bukan, selama mereka memiliki garis keturunan naga ilahi, mereka akan membunuh mereka secara langsung. Saya dapat menemukan beberapa informasi tentang AI universal. Saat dia berbicara, Wang Xian sedikit mengernyit. Seharusnya tidak demikian, kan? Dia mengeluarkan AI universal dan melakukan penelitian. Makhluk dari garis keturunan naga suci di dekat aliansi 100 kota telah diburu. Di tanah kacau yang membelah surga, garis keturunan naga dewa dan beberapa pemburu hadiah sedang berburu makhluk dari garis keturunan naga dewa. Perang antara garis keturunan naga suci dan garis keturunan naga leluhur telah benar-benar meletus. Perselisihan internal yang paling menakutkan dari garis keturunan naga suci. Selama mereka berasal dari garis keturunan naga suci, mereka bisa menukarnya dengan hadiah setelah membunuh mereka. Segera, dia menerima satu demi satu informasi. Wang Xian melihat informasi itu, dan matanya berbinar. Mereka lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Atau ada konspirasi lain. Selama mereka berasal dari garis keturunan naga suci, mereka bisa mendapatkan hadiah setelah membunuh mereka. Wang Xian sedikit mengernyit. Namun, Wang Xian bisa mengerti sedikit. Perang antara garis keturunan naga suci dan garis keturunan naga leluhur telah pecah habis-habisan. Di dalam garis keturunan naga ilahi, selain garis keturunan naga suci dan naga leluhur, sisanya hanyalah benih kecil. Tidak masalah bahkan jika dia membunuh orang yang salah. Lagi pula, itu kurang dari 1% dari garis keturunan naga leluhur. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Sekarang pertempuran antara dua naga ilahi telah mencapai titik di mana mereka tidak keberatan, anggota Istana Naga akan terlibat juga. Meskipun Wang Xian telah meminta Istana Naga untuk berdiri di sisi naga leluhur, dia hanya berdiri di sisi ini. Dia masih belum siap untuk berpartisipasi penuh. Ini karena pertarungan level ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Mengesampingkan segalanya,
Dominator alam semesta level 2 acak dari suku naga suci dapat sepenuhnya menekan istana naga. Benar-benar kacau. Saya tidak mengerti mengapa suku naga suci begitu ngotot melawan garis keturunan naga leluhur. Apakah ada hal lain yang terlibat? Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Meski kekuatannya saat ini tidak buruk, masih ada beberapa hal yang tidak bisa dia hubungi. Raja Naga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Xian. Jika itu adalah perang antara garis keturunan naga leluhur dan garis keturunan naga suci, para ahli naga suci ingin membunuh mereka yang memiliki garis keturunan naga ilahi selain mereka. Anggota Istana Naga juga bisa menangkap ikan di perairan yang bermasalah dan membunuh para ahli dari garis keturunan naga suci. Tapi sekarang, tidak hanya garis keturunan naga leluhur, tetapi juga banyak pemburu hadiah. Mereka ingin mendapatkan hadiah misi dan membunuh mereka yang memiliki garis darah naga ilahi. Anggota Istana Naga tidak tahu siapa pemburu hadiah itu, apalagi setiap makhluk bisa menjadi pemburu hadiah. Ini agak sulit dilakukan. Pada akhirnya, misi dari 100 Cities Alliance berdampak besar. Katakan pada anggota Istana Naga untuk berhati-hati dulu. Juga, beritahu Iblis Berkaki 8 dan yang lainnya untuk membawa bawahan mereka menyusup ke kota Tianheng, kota Markis Agung, kota Naga Ringan, dan kota Matahari. Tunggu perintahnya. Wang Xian memerintahkan, juga, awasi sekeliling. Itu Raja Naga. Arai surga mengangguk. Wang Xian melihat keluar dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia siap berkultivasi selama beberapa waktu untuk mencari harta karun di Sungai Keabadian. Sekarang, sepertinya rencananya telah gagal. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari ketiga, Azure Dragon Moon datang berkunjung. Kemudian, dia memimpin sekelompok murid dari garis keturunan naga leluhur dan meninggalkan puncak teratai. Mereka ingin bertemu dengan beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya. Menurutnya, mereka tidak melancarkan serangan balik untuk saat ini. Ini karena pemimpin dari garis keturunan naga leluhur dan beberapa pusat kekuatan dari garis keturunan naga leluhur tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Mereka tidak berani melancarkan serangan balik dengan gegabah. Selain itu, mereka tidak dapat menemukan bukti pengepungan 4 kota besar. Sekarang, mereka berkumpul dan menunggu perintah. Suku naga leluhur sedikit pasif. Seluruh suku naga leluhur telah tersebar dan tidak dapat membentuk kekuatan yang kuat. Green Dragon Moon mengucapkan selamat tinggal pada Wang Xian. Pada periode waktu berikutnya, kebohongan terus mencari teratai air. Sungai Keabadian juga telah tenang. Situasi di dunia luar menjadi semakin intens. Para pembudidaya dari garis keturunan naga ilahi menderita serangan yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, panen kebohongan di Sungai Keabadian semakin berkurang. Itu bahkan tidak cukup untuk membentuk teratai air kelas 9. Seiring waktu berlalu, pertempuran antara garis keturunan naga ilahi dan garis keturunan naga leluhur menjadi semakin intens. Bahkan ada desas-desus bahwa ada ahli dari garis keturunan naga leluhur yang masuk ke sarang garis keturunan naga ilahi dan pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi. Hasil dari pertempuran itu tidak diketahui, tetapi mereka harus membayar harga yang lumayan. Baki dan Mosa memimpin 10.000 naga bertanduk beracun. Kelahiran naga bertanduk beracun sangat istimewa. Mirip dengan penyihir naga, jumlah naga bertanduk beracun hanya bisa mencapai 10.000. Namun, 10.000 bukanlah jumlah yang kecil. Wang Xian telah mengirim mereka ke 4 kota besar. 4 kota besar sekarang relatif sepi. Yang lain tidak tahu bahwa mereka diam-diam memburu ahli dari garis keturunan naga suci. Suara mendesing. Setelah 5 tahun tenang, sosok Lai muncul di depan Wang Xian pada hari ini. Raja Naga, sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi di tengah Sungai Keabadian. Ketika saya berada di sekitar sekarang, saya merasakan gelombang energi air yang agung dan kekuatan hidup sedang dikirim. Sebuah kebohongan berkata dengan wajah penuh keheranan. Hah? Apa yang sedang terjadi? Wang Xian sedikit terkejut saat dia melihat sebuah kebohongan. Kebohongan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan lihat. Berdengung. Saat berikutnya, di bawah kedok kebohongan, Wang Xian muncul di dasar sungai tempat air di langit telah jatuh. Saat dia muncul, dia merasakan gelombang energi agung melonjak. Energi ini disertai dengan kekuatan hidup yang kuat dan energi air. Energi ini sangat familiar. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat dia melihat ke depan dengan kaget. Sekilas dia tidak bisa melihat makhluk hidup. Namun, energi yang kuat itu datang dari pusat. Energi ini mirip dengan energi yang dipancarkan oleh teratai air. Namun, itu puluhan kali lebih kuat dari teratai air kelas 9 di tangannya.
Energi teratai air cukup bagus. Mungkinkah teratai air kelas 12 telah muncul di dalam? Mata Wang Xian berkedip saat dia berspekulasi di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani masuk. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian merasakan getaran di area di depannya. Seberkas cahaya melonjak ke arahnya. Dia sedikit terkejut. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke atas. Ketika dia terbang keluar dari permukaan air, dia melihat bayangan besar. Itu terletak di air besar di langit. Itu adalah bunga teratai. Bunga teratai memancarkan kilau biru. Kelopaknya mekar satu demi satu. Itu sangat hidup. Ada total 12 kelopak. Seluruh bayangan bunga teratai menutupi langit dan matahari. Air di langit jatuh seolah menyirami bunga teratai yang indah ini. Teratai air kelas 12 adalah teratai air kelas 12. Untuk dapat menciptakan kekuatan seperti itu haruslah teratai air kelas 12. Wang Xian melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Teratai air kelas 12 adalah harta yang bahkan lebih kuat dari harta bawaan. Fenomena ini pasti terkait dengan teratai air kelas 12. Air di permukaan sungai beriak. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian, ia akan menyadari bahwa riak-riak ini membentuk teratai air raksasa yang beriak ke arah sekitarnya. Kecepatan riak airnya sama, dan itu sangat mistis. Wang Xian mengeluarkan cetak biru kuno dan sedikit terkejut saat melihat situasi di atasnya. Cetak biru kuno memancarkan kilau yang kuat. Ada bunga teratai besar yang lahir di tengah cetak biru itu. Itu membentuk gambar bunga teratai air kelas 12. Bunga teratai air kelas 12 telah lahir. Raksasa kosmik yang merupakan penguasa alam semesta mungkin telah menunggu kelahirannya. Mata Wang Xian berbinar. Dia ingin mendapatkan harta karun seperti itu, tetapi kemungkinan untuk mendapatkannya adalah nol. Harta karun seperti itu dijaga oleh makhluk luar angkasa tingkat dominator kosmik. Bahkan jika kebohongan terjadi, dia akan terbunuh seketika. Tidak ada waktu baginya untuk melarikan diri. Keributan ini terlalu besar. Saya kira seluruh sungai keabadian akan segera tahu. Mereka tidak akan tahu berapa lama bunga teratai air kelas 12 ini akan lahir. Jika terlalu lama, saya kira akan ada banyak ahli yang datang. Wang Xian bergumam sambil melihat ke depan dengan tenang. Ayah, aku sudah bangun. Ayah, ada harta di depan. Mari kita ambil. Di tengah sungai keabadian, di mana air di langit jatuh, Wang Xian melihat ke depan dengan kaget. Tiba-tiba, peri kecil terbang keluar dari tubuhnya dan berkata dengan riang. Hah? Wang Xian sedikit terkejut. Dia menatap pria kecil itu dengan heran. Lingling, kamu sudah bangun. Dia mengungkapkan senyum. Wang Lingling, yang juga putri Wang Xian, peri pendamping, telah bersembunyi di tubuhnya sejak dia memasuki tanah purba yang membelah surga. Kemudian, setelah Wang Xian memperoleh Lei Yu dan sepenuhnya mengintegrasikan sayap suci awal untuk meningkatkan kekuatannya, anak kecil itu juga mulai meningkat. Dia tertidur lelap. Setelah itu, ranah Wang Xian membaik lagi. Dia mengikutinya dan tidak bangun. Kekuatan elf yang menyertainya akan meningkat seiring dengan kekuatan tuan rumah. Setelah beberapa tahun tertidur lelap, kekuatan pendukung dari roh-roh sudah setingkat dengan penguasa kelas 1 alam semesta. Alasan mengapa dia tertidur lelap begitu lama terutama karena kekuatan Wang Xian meningkat terlalu cepat. Lagi pula, anak kecil itu memiliki tubuh elf. Dia tidak seburuk Wang Xian dengan 9 atributnya. Aku bangun. Semangat saya telah banyak meningkat kali ini. Lihatlah sayapku. Bukankah mereka cantik? Roh itu terbang ke depannya dan dengan bangga memamerkan sayapnya. Satu memiliki atribut petir dan yang lainnya memiliki atribut angin. Mereka persis sama dengan sayap suci tanpa prima milik Wang Xian. Oh, ketika Wang Xian melihat mereka, dia mengangkat alisnya sedikit dan mengelus kepalanya. Cantik-cantik. Elf yang menyertai tumbuh bersama tuan rumah dan memiliki kesempatan untuk mewarisi beberapa kemampuan tuan rumah. Yang jelas si kecil sudah mendapatkan banyak manfaat dari upgrade ini. Ayah, ayo pergi dan ambil beberapa harta. Ada harta karun yang kuat di sana. Roh itu menunjuk ke lokasi di depan mereka dan berkata. Ada harta di sana, tapi ada juga makhluk luar angkasa yang kuat di sana. Kita tidak bisa mendekati mereka. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Binatang luar angkasa. Ayo bunuh mereka dan makan mereka. Lingling memamerkan giginya dan berkata. Itu sudah cukup baik sehingga tidak akan memakan kita. Wang Xian mencubit pipinya tanpa berkata-kata. Tapi Lingling sangat menyukai harta itu. Lingling cemberut. Wang Xian sedikit terkejut. Dengan gerakan telapak tangannya, teratai air kelas 9 muncul di depan Lingling. Bagaimana dengan ini?
Dia berkata sambil tersenyum. Ini juga sangat bagus dan sangat indah. Apakah ayah memberikannya kepadaku? Lingling berkata dengan penuh semangat. Bisakah kamu menggunakannya? Wang Xian menatapnya dengan heran. Ya, itu tumbuh di induk pohon leluhur. Aku juga bisa mengendalikannya. Saat Lingling berbicara, dia mengangkat tongkat kecilnya. Teratai air kelas 9 mulai menyusut dan mendarat di atas tongkat. Hehe, cantik sekali. Ketika dia melihatnya, dia melambaikan tongkatnya dengan gembira dan memutarnya dengan gembira. Saya masih memiliki teratai air kelas 9 di sini. Lagi nggak? Wang Xian mengeluarkan 4 bunga teratai air lainnya dan melayang di depannya. Saya menginginkannya, Lingling menginginkannya. Aku ingin memakainya di kepalaku, hehe. Lingling melambaikan tongkat di tangannya dan teratai air menyusut dan mendarat di kepalanya. Ini menyebabkan mata Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. 4 teratai air mendarat di tubuhnya. Ini bisa memberinya dorongan yang cukup besar. Elf yang menemani sepertinya tidak sekuat itu, kan? Mungkinkah karena pohon leluhur? Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Pohon kehidupan elf adalah harta yang paling dekat dengan tingkat asal surga. Namun, itu masih sama dengan sengatan surga. Elf pendamping yang diasuh oleh pohon leluhur jelas tidak sebanding dengan elf pendamping biasa dalam hal potensi dan kemampuan. Misalnya, dia mampu mengendalikan 4 teratai air kelas 9 sekarang. Meskipun semua roh-roh adalah alat bantu, mereka masih sangat menakutkan. Dengan teknik penggilingan 5 elemen dan roh-roh, tidak akan terlalu menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan 8 hingga 9 orang di level yang sama. Aku semakin hebat, hehe. Wang Xian tidak bisa menahan tawa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, Wang Xian merasakan ada ahli yang terbang dari sekitarnya. Dia melihat dan menyadari bahwa itu adalah master gua dari puncak teratai. Sosok itu terbang dan memperhatikan Wang Xian juga. Dia berhenti dan melihat ke depan dengan wajah penuh keterkejutan. Ini pasti kelahiran teratai air kelas 12. Segera, napasnya menjadi sedikit cepat saat dia berbicara. Teratai air kelas 6 muncul di telapak tangannya. Energi ini persis sama. Wang Xian melihatnya dan berdiri diam di sana tanpa bergerak. Benar-benar lelucon. Harta teratai air kelas 12 bukanlah sesuatu yang bisa mereka dambakan. Dengan raksasa luar angkasa di sana, kecuali ada pembangkit tenaga listrik dari ras teratas yang datang, mereka semua akan mati. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik bergegas. Mereka melihat energi yang kuat di depan mereka dengan kaget. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, tidak ada yang berani masuk. Jika energi ini seperti ini untuk jangka waktu yang lama, mungkin benar-benar akan ada pakar dari ras teratas alam semesta yang datang. Lagi pula, ini adalah harta bawaan. Wang Xian berpikir sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. 3 hari kemudian, kekuatan teratai air kelas 12 tidak hilang. Beberapa orang mengatakan bahwa akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk kelahiran harta bawaan. Banyak ahli telah berkumpul di tengah sungai Heng Surgawi, dan bahkan lebih banyak ahli bergegas setelah mendengar berita itu. Pada ai alam semesta, situasi di sini juga gempar, bahkan menaungi topik naga leluhur dan garis keturunan naga suci. Bas bas bas. Di hari keempat, semua orang tiba-tiba merasakan langit tiba-tiba cerah, diiringi irama khusus. Ritme memasuki telinga semua orang. Seolah-olah mereka menyambut mereka, seolah-olah mereka ada di sini. Ini adalah pesan yang dibawa oleh ritme. Ini. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka segera terbang menuju sungai. Wang Xian bergerak tanpa ragu-ragu. Ketika dia tiba di sungai, tatapannya menyapu sekelilingnya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Malaikat agung dengan 12 sayap melayang di udara. Itu memancarkan kilau suci. Dia menatap tempat di bawahnya tanpa bergerak. Wang Xian dan yang lainnya jauh darinya, tapi dia masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam tubuhnya. Ini adalah malaikat agung dari ras malaikat, malaikat bersayap 12. Ayah, aku bisa merasakan aura familiar akan muncul. Lingling yang sedang duduk di bahu Wang Xian tiba-tiba berbicara. Huala, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, semua orang melihat bahwa langit berbintang tampak terkoyak. Seorang wanita dengan busur dan anak panah di punggungnya, dedaunan di tubuhnya memadat menjadi pakaian, dan wajah yang sempurna muncul. Dia menatap malaikat bersayap 12 tidak jauh dari sana dengan tatapan tenang. Ketika Wang Xian melihat sosok yang muncul lagi, pupil matanya sedikit mengecil. Ini adalah The Great Elf dari ras Elf. Ini adalah penguasa alam semesta, penguasa sejati alam semesta.
Malaikat bersayap 12, elf agung dari panah kehidupan. Dari daerah sekitarnya, suara terkejut terdengar. Elit dari ras puncak telah muncul. Dalam waktu sesingkat itu, sebenarnya ada dua elit dari balapan puncak. Itu adalah malaikat bersayap 12. Mereka adalah penguasa sejati alam semesta, eksistensi terkuat di alam semesta kita. Apakah itu penguasa ras elf? Sungguh keberadaan yang sempurna. Panah kehidupan ras elf adalah pemanah terkuat di alam semesta, mengejar matahari dan bulan, memburu langit dan bumi. Suara terkejut datang dari sekitarnya. Semua orang melihat dua sosok yang muncul. Air di langit sudah berhenti mengalir. Tampaknya telah menemui perlawanan yang menakutkan. Kedua sosok itu berdiri di sana dengan tenang. Itu memberi orang perasaan bahwa mereka berada di pusat dunia. Suci, menakutkan, dan tidak untuk dilihat secara langsung. Gelombang rasa hormat muncul di hati setiap orang. Kakak itu memberiku perasaan yang sangat intim. Lingling berbisik ke telinga Wang Xian. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Kalian semua berasal dari ras yang sama. Suara panah kehidupan, aku ingin teratai air ini. Anda tidak bisa bersaing dengan saya. Pada saat ini, malaikat bersayap 12 yang berada di tengah menoleh dan memandang peri besar panah kehidupan. Dia berbicara dengan samar. Malaikat Agung Baili, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya? Selain itu, wali ini telah ada di sini selama miliaran tahun. Bagaimana dia bisa membiarkanmu membawanya pergi? Peri Agung dari panah kehidupan berkata dengan tenang. Panah dari panah kehidupan adalah nama elf besar ini. Begitu klan elf melangkah ke dunia penguasa alam semesta, mereka akan mengambil kehidupan sebagai nama belakang mereka. Jika dia tidak membiarkanku, aku akan membunuhnya. Malaikat Agung Baili berkata dengan percaya diri. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melambaikan tangannya. Hong hong hong. Saat berikutnya, sejumlah besar malaikat muncul di sekelilingnya. Ada malaikat bersayap 6, malaikat bersayap 8, dan malaikat bersayap 10. Ada lebih dari 1 juta dari mereka, dan ada lebih dari 100 malaikat bersayap 10 yang kuat di antara mereka. Ini pasukan malaikat yang kuat. Ini adalah kekuatan malaikat bersayap 12. Ini terlalu menakutkan. Semua orang memandang pasukan lebih dari 1 juta malaikat, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aura menakutkan itu membuat mereka menggigil. Malaikat bersayap 6 adalah yang terlemah, tetapi mereka setidaknya memiliki kekuatan ksatria alam semesta di level 7, dan mereka cukup kuat untuk mencapai level 8. Ratusan malaikat bersayap 10 semuanya memiliki kekuatan master alam semesta level 2 atau bahkan level 3. Ini adalah makhluk yang menakutkan di tingkat master alam semesta dari ras puncak. Dengan lambaian tangannya, dia memiliki 1.000.000 legiun. Namun, ini juga terkait dengan karakteristik ras malaikat. Malaikat pertempuran ras malaikat adalah mesin perang. Mereka mirip dengan ras kerangka, ras puncak. Dominator ras kerangka bahkan memiliki pasukan yang lebih besar. Tutup area sekitarnya. Bunuh siapa saja yang mendekat. Malaikat tertinggi Baili memerintahkan dengan lemah. Itu malaikat agung Baili. Semua malaikat segera merespon. Di bawah pimpinan lebih dari 100 malaikat bersayap 10, mereka terbang ke daerah sekitarnya dan membentuk pengepungan yang sangat besar. Beberapa ahli di sekitar buru-buru mundur. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini eksistensi di tingkat penguasa alam semesta? Beberapa ahli bergumam. Tatapan Wang Xian juga bersinar. Pada puncaknya, para Raja Naga yang berada di level penguasa alam semesta juga memiliki kekuatan seperti itu. Mereka berjalan melintasi langit berbintang, membuka jalan menuju lautan, dan didukung oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Naga. Jangan menyerang saat aku membunuh orang ini. Malaikat tertinggi Baili memandang ahli ras elf ini dan berkata dengan enteng. Panah suara kehidupan sedikit mengernyit, dan matanya yang cerah sepertinya bisa melihat menembus tanah. Bagaimana kalau kamu mencobanya, lalu aku akan menyerang. Malaikat Agung Baili tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Jika kamu bisa menekannya, aku tidak akan melakukannya. Jika tidak, jangan salahkan saya. Suara kehidupan menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, ingat. Malaikat agung itu mengangguk. Aturan yang ditetapkan oleh yang kuat biasanya tidak dilanggar. Dan sebagai ras di puncak alam semesta, mereka tidak akan berbenturan dengan gegabah. Malaikat agung menatap ke bawah dan dengan gerakan tangannya, pedang dan perisai malaikat agung muncul di tangannya. Maukah kamu menyerahkan teratai air kepadaku, atau haruskah aku menekanmu? Malaikat Agung Baili menatap tanah di bawah dan berkata dengan dingin.
Auman mengaum. Saat berikutnya, raungan marah datang dari bawah. Setelah itu, tentakel yang sangat menakutkan keluar dari air dan menyerangnya. Seluruh tentakel itu sangat besar dan memancarkan aura yang menakutkan. Tebasan cahaya suci. Malaikat Agung Bailey mengayunkan pedang besar malaikatnya dan menebas ke arah tentakel. Ledakan. Cahaya yang tak tertandingi menyinari langit berbintang. Pedang panjang cahaya suci langsung menebas tentakel. Tebasan cahaya suci memasuki tentakel dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Siapapun yang ingin memperjuangkan hartaku harus mati. Pada saat ini, suara wanita yang tajam datang dari bawah. Beberapa ratus tentakel yang menakutkan sekali lagi mengalir dari dasar sungai. Tetesan air bergegas menuju langit. Setiap tetesan air seberat puncak gunung yang luas saat mereka menyerang Malaikat Agung. Peng peng peng. Malaikat Agung mengangkat perisainya, dan tetesan air mengeluarkan suara keras saat jatuh di atasnya. Pedang penghakiman ringan. Dia melambaikan tangannya, dan pedang panjang di tangannya menusuk ke bawah. Seluruh pedang panjang itu sepertinya langsung menjadi 100 kali lebih besar saat turun dari langit. Ledakan. Di lokasi di bawah, pusaran air yang mengerikan terbentuk, langsung menyerap pedang panjang. Setelah itu, pusaran air langsung keluar, menyapu ke arah Malaikat Agung Bailey. Kamu mencari kematian, kamu sangat keras kepala. Angel Country, Angel Battle Hymn, bunuh. Seluruh tubuhnya bergetar, dan sayap di tubuhnya sedikit melebar. Banyak malaikat hantu memadat, langsung menyerang ke bawah. Pusaran air dengan cepat runtuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, tubuh yang sangat besar terungkap di permukaan air. Binatang astral yang sangat besar itu berukuran lebih dari 10.000 kilometer, dan tentakelnya sangat panjang. Itu bisa meluas lebih dari 100 juta kilometer. Binatang astral ini berukuran ratusan kali ukuran planet. Itu melambaikan tentakelnya, dan tentakel yang padat itu menyerang Malaikat Agung Bailey. Kerajaan surga bergerak. Bayangan kerajaan malaikat muncul di belakangnya, dan seberkas cahaya putih melesat ke arah tentakel. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan yang sangat mengerikan terdengar sekali lagi. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan mundur ke kejauhan. Dia melihat pertempuran di depannya dengan takjub. Apakah ini kekuatan dari Master Sejati Semesta? Buntutnya membuat mereka gemetar. Keluar dari wilayahku. Kalau tidak, saya akan membuat Anda membayar harga yang mengerikan. Suara binatang luar angkasa terdengar lagi. Tentakel yang padat menutupi langit dan menutupi matahari. Itu sangat kejam. Tubuh Astral Beast terungkap sepenuhnya. Kepala segitiganya dengan dingin menatap Malaikat Agung Bailey. Aura mengerikan itu menyebabkan semua orang merasa tercekik. Malaikat tertinggi Bailey menatap Astral Beast. 12 sayap malaikatnya mengepak, dan matanya tenang. Mundur. Saya ingin teratai air kelas 12. Dia menatap binatang luar angkasa itu dengan tenang, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Saya telah melindungi teratai air kelas 12 selama miliaran tahun, dan Anda ingin mengambilnya. Ras malaikat, mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin membunuh semua orang yang kulihat. Space Beast meraung marah. Makhluk hidup apapun di benua purba yang membuka surga, selama mereka mencapai alam penguasa alam semesta, akan memiliki kecerdasan yang kuat. Secara alami, tidak ada masalah bagi mereka untuk berbicara dalam bahasa alam semesta. 3 mata binatang luar angkasa yang dipenuhi dengan niat membunuh menatap Malaikat Agung bersayap 12 dengan keganasan yang tak tertandingi. HMPH, melawan ras malaikat kita, bahkan jika kamu adalah makhluk luar angkasa, kamu harus mati. Malaikat bersayap 12 mendengus dengan jijik. Pada saat berikutnya, Malaikat Agung bersayap 12 di punggungnya mengepakkan sayapnya dan langsung muncul di langit di atas binatang luar angkasa. Tentakel binatang luar angkasa juga bergerak dalam sekejap. Seluruh dunia tampaknya benar-benar diselimuti. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Dia tidak bisa melihatnya lagi. Wang Xian dan semua ahli di sekitarnya tidak bisa lagi melihat pertempuran di dalam. Mereka hanya bisa merasakan gelombang energi menakutkan yang melonjak. Kecepatan mereka terlalu cepat. Mataku tidak bisa mengikuti sama sekali. Wang Xian melihat pertempuran di depannya. Muridnya berkontraksi sedikit dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu terlalu cepat. Ketika Bailey Archangel mengepakkan sayapnya yang panjang, Wang Xian tidak bisa lagi menangkap sosoknya. Binatang luar angkasa raksasa itu juga diselimuti oleh air dan energi cahaya. Mereka mundur berulang kali. Bahkan pasukan malaikat yang mengelilingi mereka segera memperluas pengepungan mereka. Sungguh menakutkan, mereka sangat kuat.
Ling berbicara di samping telinga Wang Xian saat dia sedikit gemetar. Harta karun itu tepat di bawah mereka. Anda tidak berani merebut harta itu sekarang, kan? Wang Xian tersenyum dan berkata padanya. Aku tidak berani. Ling menjawab dengan patuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh dan pertempuran berlanjut di tengah. Mereka menyaksikan pertempuran besar dari jauh. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia bahkan tidak akan ditinggalkan dengan setitik debu jika dia masuk. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini pertarungan antara penguasa alam semesta? Saya ingin tahu siapa yang akan menang. Pertempuran ini terlalu menakutkan. Seharusnya Malaikat Agung Baili yang akan menang. Lagi pula, dia adalah penguasa ras malaikat. Di daerah sekitarnya, semua ahli sedang berdiskusi. Keributan pertempuran ini bahkan bisa terlihat jelas di kota Hangtian. Berdengung. Tiba-tiba, semua orang merasakan langit cerah. Salib terang muncul di langit. Seluruh salib memancarkan kekuatan cahaya yang menyilaukan. Saat salib ini muncul, ruang di sekitarnya sepertinya telah menghilang. Hanya ada salib ini di dunia. Apa ini? Harta bawaan. Wang Xian bisa merasakan aura menakutkan yang luar biasa dari salib ini. Salib ini sepertinya bisa menilai segalanya. Harta bawaan tertinggi, salib penghakiman. The Great Elf, Life Voice, yang berdiri dengan tenang di sisi medan perang, memandang salib penghakiman dengan ekspresi serius di matanya. Setiap harta bawaan tertinggi sangat berharga. Sangat sulit bagi penguasa alam semesta mereka untuk mendapatkannya. Ini membutuhkan keberuntungan, dan kekuatan. Sama seperti sekarang, Space Beast telah menunggu kelahiran teratai air kelas 12 selama miliaran tahun. Tidak pasti apakah itu bisa diperoleh sekarang. Salib penghakiman muncul di kehampaan dan turun langsung, seolah-olah itu bisa menekan segalanya. Ras manusia burung dari malaikat, menurutmu apakah aku belum membuat persiapan apapun selama miliaran tahun ini? Jika Anda ingin merebut teratai air kelas 12, saya akan menghancurkannya, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda mengambilnya, hahaha. Teratai air kelas 12, mekar. Pada saat ini, suara keras terdengar dari tengah. Sungai keabadian di bawah bergetar hebat. Air sungai mulai berubah. Di area yang luas, air sungai mengembun menjadi pola teratai. Mawar teratai dan menuju salib penghakiman. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Wang Xian memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku. Binatang luar angkasa raksasa benar-benar menyebut dirinya aku. Ini, alam semesta penuh dengan keajaiban. Binatang, hentikan. Jika kamu berani menghancurkan fondasi teratai air kelas 12, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Malaikat tertinggi Baili mengungkapkan ekspresi marah. Salib penghakiman di langit dipercepat dan diturunkan. Setelah itu, satu persatu, sayap malaikat berkumpul di sekitar mereka. Mengepakkan sayap mereka, mereka menembak ke arah tengah. Bang, 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 serangan mengerikan itu datang lagi. Di permukaan sungai, Wang Xian bisa merasakan airnya berubah menjadi merah. Space Beast terluka. Dari kelihatannya, lukanya tidak ringan. Binatang, enyahlah segera. Baili Archangel meraung lagi, dan sebuah tombak tiba-tiba muncul di atas salib penghakiman. Lingkungan tombak ini gelap gulita, seolah-olah berada di dimensi lain. Kamu sebenarnya memiliki harta bawaan tertinggi. Anda siap untuk ini? Ah! Suara marah Space Beast terdengar. Tombak tulang suci, bukankah ini harta tertinggi bawaan malaikat agung cahaya alam semesta? Dia benar-benar mengambilnya. Sepertinya Baili sudah siap untuk ini. Panah suara kehidupan peri yang hebat sedikit mengernyit ketika dia melihat tombak tulang suci keluar. Dia berada di level yang sama dengan Baili Archangel, tetapi dia memiliki harta bawaan tertinggi, penghakiman silang. Inilah mengapa dia waspada terhadapnya. Sebagai ras puncak, dia memiliki harta bawaan tertinggi. Jika dia melawannya, dia pasti akan dirugikan. Sekarang, dia memiliki harta bawaan tertinggi lainnya, tombak tulang suci. Mungkin aku benar-benar bisa membunuh monster luar angkasa ini. Gumamnya, Space Beast tidak memiliki bangsa Dewa Kosmos. Bisa juga dikatakan bahwa tubuh besar mereka adalah bangsa Dewa Kosmos. Oleh karena itu, mereka tidak segera melarikan diri kembali ke bangsa Mahadewa tertinggi mereka. Menghadapi serangan dari dua harta bawaan tertinggi, Malaikat Agung Bailai memiliki peluang besar untuk menghancurkan mereka. Teratai air kelas 12, meledak, ritme air dari langit. Binatang luar angkasa mengaum. Kamu mencari kematian. Malaikat tertinggi Baili juga meraung dengan marah. Guyuran, air dari langit yang seharusnya tidak jatuh-jatuh lagi. Bedanya,
Air dari langit membawa puluhan ribu ton dan menyerang Malaikat Agung Bailey. Hahaha, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Saya telah berada di sini selama miliaran tahun, dan saya telah membuat hubungan yang sangat besar dengan teratai air kelas 12. Jika Anda ingin merebutnya, Anda hanya bisa mendapatkan teratai air kelas 12 yang rusak parah. Space Behemoth meraung gila. 3450.